Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen lintas budaya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Endah Puspitawati dengan nomor NIM 01901035 dari program studi manajemen B semester 7. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen lintas budaya. Apa sih budaya itu? Dalam bahasa Latin, kata budaya berasal dari kata coller yang artinya mengolah atau mengerjakan. Sedang dalam bahasa Inggris yaitu kultur yang artinya budaya. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai adat istiadat, akal, pikiran maupun budi. Kata budaya lebih merujuk kepada pola pikir seorang manusia. Segala hal tersebut berkaitan dengan bahasa atau metode komunikasi, kebiasaan yang terjadi di lingkungan atau yang biasanya disebut dengan istilah adat istiadat. Kemudian apa itu manajemen lintas budaya? Manajemen lintas budaya adalah ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Hal ini perlu dipahami agar masing-masing perusahaan di berbagai negara dapat memahami dan saling bertukar informasi tentang manajemen di perusahaan di negaranya tersebut. Jadi, manajemen lintas budaya itu penting ya teman-teman. Kemudian, apa saja sih bidang-bidang manajemen lintas budaya? Bidang-bidang manajemen lintas budaya itu ada 4 macam. Yang pertama, budaya adaptasi atau adaptation culture, yang ditandai dengan keadaan yang tidak stabil dengan perhatian strategi yang fokus pada kegiatan eksternal. Orang-orang dalam institusi diarahkan agar dapat mendukung kapasitas organisasi untuk menangkap tanda-tanda dan menafsirkan tindakan terhadap perubahan lingkungan institusi yang menganut budaya ini, karena memerlukan respon yang segera untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua, bidang manajemen lintas budaya terdapat achievement culture. Ini ditandai dengan keadaan lingkungan yang relatif stabil, di mana orang-orang di luar organisasi diperhatikan untuk menyebarkan visi dan misi organisasi kepada khalayak umum. Visi tersebut memberikan arti bagi para anggota dengan mendefinisikan secara jelas perannya dalam organisasi. Orang-orang dalam organisasi percaya bahwa tujuan perusahaan adalah untuk melayani orang. Kemudian bidang manajemen lintas budaya yang ketiga yaitu clan culture, di mana memfokuskan pada keterlibatan seluruh orang dalam organisasi terhadap perubahan lingkungan yang cepat, di mana organisasi dapat membangkitkan inisiatif pada karyawan agar terlibat kebersamaan melalui rasa tanggung jawab dan rasa memiliki serta komitmen yang tinggi terhadap organisasi. Umumnya organisasi mengizinkan karyawan bekerja tanpa jam kerja rutin sehingga karyawan bisa mengatur jadwalnya sendiri. Rasa kepemilikan dikembangkan melalui profit sharing atau gain sharing. Kemudian yang terakhir ada bureaucratic culture, di mana dikembangkan dalam keadaan lingkungan yang stabil. Perusahaan memfokuskan strateginya ke arah internal. Simbol kepahlawanan dan protokoler dimaksudkan untuk mendukung kerjasama dan mengikuti kebijakan intuisi dalam mencapai suatu sasaran tertentu. Di sini keterlibatan atau partisipasi individu tidak terlalu menonjol, tetapi diimbangi dengan niat baik untuk menyesuaikan diri dan kerjasama antar anggota. Keberhasilan institusi ditentukan oleh hubungan antar bagian dalam manusia yang selalu bersatu pada bekerja secara efisien. Di sini ada tabel yang menjelaskan mengenai 4 macam budaya organisasi atau corporate. Fokus internal, kemudian fokus eksternal, ada fleksibilitas dan stabilitas, ada budaya klan, adaptabilitas, budaya birokratik, kemudian achievement. Jadi untuk yang budaya klan terdapat nilai-nilai yaitu kooperatif, kebijakan, persetujuan, keadilan, kesederhanaan sosial, kemudian kreativitas, eksperimen, risiko, autonomi, responsibilitas. Kemudian budaya birokratik, nilai-nilainya terdapat ekonomi, formalitas, rasionalitas, keteraturan, dan kepatuhan. Kemudian yang terakhir ada budaya achievement, yang nilai-nilainya kompetisi, kesempurnaan, agresivitas, inisiatif personal, dan juga ketekunan. Kemudian konsep dan juga gagasan yang berbeda pada tiap bangsa. Ada 2 macam. Provincialisme atau kecenderungan untuk melihat dunia dengan pandangan dan perspektif.
Hal itu akan menjadi masalah yang sulit bagi banyak manajer internasional yang sering berasal dari negara maju dan mempunyai keyakinan bahwa pengetahuan mereka lebih cukup untuk mengatasi masalah yang timbul dari negara yang lebih terbelakang ekonominya. Banyak manajer yang mempunyai pandangan seperti itu karena didukung dengan latar belakang pengetahuan dalam mempelajari ilmu manajemen di negara maju. Kemudian, simplification adalah proses yang menunjukkan orientasi yang sama terhadap kelompok budaya yang berbeda. Sebagai contoh, cara manajer Amerika berinteraksi dengan manajer Inggris. Sama caranya dia berinteraksi dengan eksekutif Asia. Di sini lebih diarahkan pada penyesuaian terhadap keadaan lingkungan guna menghindari pertentangan atau konflik dalam organisasi. Nah, di sini para manajer dituntut untuk mengerti berbagai kebudayaan setempat. Di sini ada 5 tabel kebudayaan dasar dari Shakespeare Cultural Variation. Itu dapat dilihat orientation dan range of variance-nya. What is the nature of people? Good, changeable, unchangeable, a mixture of good and evil. Kemudian what is the person relationship to nature? To dominant, in harmony with nature, subjugation. Kemudian what is the person relationship to other people? Ada lineal, collateral, individualist. What is the modality of human activity? Doing, being and becoming, being. What is the conception of space? Private, mixed, atau public. Ya, selanjutnya many difference across culture, yaitu prioritas 5 kriteria sistem operasional sel. Di sini ada contoh 4 negara, yaitu Belanda, Prancis, Jerman, dan Inggris, di mana many difference across culture ini ya. Ini setelah saya baca dari materi yang diberikan oleh Budiah, dari studi tersebut dijelaskan bahwa karyawan di masing-masing negara sangat berbeda prioritasnya dalam menerapkan kegiatan operasional manajemen. Perbedaan lain sumber daya manusia adalah masalah gaji, kompensasi, kesamaan pembayaran, dan juga cuti melahirkan. Contohnya nih, konsep pembayaran gaji per jam tidak berperan besar di Meksiko. Hukum tenaga kerja mengharuskan perusahaan untuk membayar gaji karyawan 365 hari per tahun. Di 1 tahun. Di Austria dan Brasil, karyawan yang bekerja lebih dari setahun secara otomatis diberikan cuti 30 hari. Kemudian di Kanada mempunyai aturan kesamaan menerima pembayaran gaji antara pria dan wanita. Lalu di Jepang, tingkat kompensasi ditentukan oleh faktor objektif antara lain umur, lama pengabdian, latar belakang pendidikan, kemampuan pribadi, dan kinerja. Kinerja tidak dihitung sampai karyawan mencapai usia 45 tahun. Di Inggris, karyawan mengizinkan cuti melahirkan sampai 40 minggu dan perusahaan harus membayar gaji 18 minggu dari jumlah tersebut. Dalam 87% perusahaan Swedia, kepala SDM adalah salah satu direktur perusahaan. Hal tersebut sangatlah berbeda dengan kondisi di USA. Perusahaan USA perlu menyesuaikan gaya bila ingin masuk ke negara tersebut dengan sukses. Perencanaan kompensasi merupakan hal yang sangat penting dalam masing-masing budaya yang berbeda. Itu yang digunakan oleh negara-negara seperti yang dijelaskan tadi. Ini ada contoh gaya kebudayaan di negara Asia dan Eropa. Dari power distance, individualism, kemudian masculinity, dan uncertainty avoidance. Dari negara Hong Kong itu positif negatif, positif negatif. Korea Selatan, Taiwan, Eropa dan United States, Denmark, Jerman, US, Portugal. Nah, di sini dijelaskan tabel tersebut itu memperlihatkan kelompok host yang berbeda budayanya, termasuk negara Asia, Uni Eropa, dan Anglo. Setiap kelompok memerlukan pendekatan yang berbeda untuk memformula strategi kompensasi yang efektif, dan setelah menganalisa setiap kelompok disarankan sebagai berikut. Untuk negara Pacific Rim, strategi insentifnya adalah memberikan gaji tertinggi pada manajer tingkat senior. Kemudian di Eropa, strategi kompensasi harus sama. Bagaimanapun juga di Italia dan Belgia, gaji yang lebih tinggi harus dibayarkan pada manajer lokal tingkat senior. Kemudian untuk Portugal dan Yunani,
Profit sharing lebih efektif dibandingkan dengan salary tinggi. Kemudian yang Denmark, Belanda dan Jerman itu di atas, akan lebih baik jika rencana insentif perorangan akan lebih tinggi kegunaannya karena budaya individualisme yang tinggi. Kemudian di negara Inggris, Irlandia dan USA, penilaian terhadap prestasi individu, penghargaan dan tantangan lebih meningkatkan motivasi. Kompensasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian konsep tentang kebenaran. Berikut ini ada beberapa konsep kebudayaan yang diperhatikan bagi manajer dalam menjalankan bisnis internasional. Karena karakteristik ini mempunyai relevansi dengan BI atau bisnis internasional. Yang pertama, kebudayaan mencerminkan perilaku yang dipelajari atau learned behavior yang ditularkan dari satu anggota masyarakat yang lainnya. Kemudian yang kedua ada unsur-unsur kebudayaan saling terkait atau interrelated. Kemudian yang ketiga, kebudayaan sanggup menyesuaikan diri atau adaptif, yang artinya kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Yang keempat, kebudayaan dimiliki bersama atau shared oleh anggota-anggota masyarakat tersebut dan tentunya menentukan keanggotaan masyarakat itu. Kemudian yang berikutnya, konsep tentang kontrak dan etika bagi berbagai bangsa. Kemudian konsep tentang kontrak dan etika bagi berbagai bangsa. Konsep mengenai etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika merupakan norma-norma, nilai-nilai dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Definisinya, etika adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut nilai-nilai atau ukuran-ukuran yang baik. Etika atau budi pekerti disebut juga norma moral. Norma moral atau etika adalah norma yang paling dasar yang merupakan kebiasaan atau cara pandang atau hidup suatu lingkungan masyarakat dengan melakukan perbuatan baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal yang buruk. Etika terbagi menjadi nilai 3 bagian utama, yaitu metaetika atau studi konsep etika, etika normatif atau studi penentuan nilai etika, dan etika terapan atau studi penggunaan nilai-nilai etika. Konsep mengenai kontrak atau bisnis menurut para ahlinya tuh ada 3 macam ya. Yang pertama, keseluruhan dari aktivitas yang diorganisir oleh orang yang tidak berurusan di dalam bidang industri dan perniagaan yang menyediakan barang atau jasa agar terpenuhinya suatu kebutuhan dalam perbaikan kualitas hidup atau Musselman. Keseluruhan yang lengkap pada berbagai bidang seperti industri dan penjualan industri dasar dan juga manufaktur serta jaringan, distribusi, perbankan, transportasi, asuransi dan lainnya. Yang ketiga, serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pembelian ataupun penjualan barang dan jasa yang dilakukan berulang-ulang. Menurutnya, penjualan barang atau jasa yang hanya terjadi satu kali bukanlah pengertian bisnis. Itu menurut Peterson dan Plowman. Kemudian konsep tentang kebenaran, kontrak, akal sehat, gosip, dan bungkam di beberapa bangsa. Yang pertama akan menjelaskan doing business di budaya Cina. Yang pertama, orang Cina menekankan kepercayaan dan koneksi bersama. Yang kedua, pertemuan bisnis biasanya dimulai dengan minum teh atau percakapan umum tentang perjalanan tamu, penginapan, dan keluarga. Biasanya tuh tuan rumah yang memberikan informasi tentang latar belakang tamu gitu. Yang ketiga, jika pertemuan sudah ingin dimulai, tuan rumah akan memberikan tanda. Demikian juga jika pertemuan selesai. Jika orang Cina telah menentukan siapa yang terbaik, mereka cenderung berpegangan pada keputusannya. Oleh karena itu, mereka lamban dalam merencanakan tindakan, tetapi jika sudah dimulai, mereka membuat suatu kemajuan yang cukup baik. Dalam negosiasi, asas timbal balik penting. Jika orang Cina memberikan kesepakatan, mereka juga mengharapkan balasannya. Karena nomor 6, negosiasi dapat membuat mereka kehilangan muka, maka orang Cina biasanya menggunakan perantara untuk mengemukakan idenya tanpa merasa malu. Kemudian doing business di Rusia. Itu yang pertama, berusaha membangun hubungan pribadi dengan partner bisnis, kontrak bisnis, dan hukum tidak seperti yang berlaku di negara barat. Jika terjadi perselisihan, tidak terdapat pelindungan yang cukup untuk pihak yang dirugikan karena memerlukan waktu dan usaha membawa ke pengadilan. Sehingga dapat diandalkan adalah persahabatan. Yang kedua, gunakanlah konsultan lokal karena semua aturan bisnis telah berubah banyak
dalam tahun belakangan ini. Sebaliknya, gunakan konsultan yang selalu berada di Rusia sepanjang waktu dan mengerti iklim bisnis setempat. Yang ketiga, perhatikan etika bisnis. Etika bisnis di Amerika tidak selalu sama dengan etika bisnis di Rusia. Sebagai contoh, di Rusia sudah merupakan tradisi untuk memberikan hadiah kepada rekan bisnisnya, sedangkan di Amerika merupakan penyogokan. Jika ingin mengerjakan sesuatu di Rusia akan memakan waktu berbulan-bulan, jadi bersabar. Ini yang keempat ya. Kemudian tekankan pada eksklusivitas. Orang Rusia biasanya menyukai pertemuan eksklusif dan biasanya bernegosiasi dengan cara perusahaan sebelum memutuskan salah satunya. Biasanya itu bernegosiasi dengan banyak perusahaan dulu sebelum menentukan mana yang akan dipilih, seperti itu maksudnya. Kemudian doing business di India. Jika melakukan bisnis di India, beberapa kebiasaannya antara lain dalam pertemuan harus datang tepat waktu, yang pertama. Yang kedua, sebaiknya tidak menanyakan pertanyaan pribadi kecuali kalau rekan bisnis merupakan rekan dekat atau temannya. Yang ketiga, gelar merupakan hal yang penting sehingga orang yang mempunyai gelar dokter atau profesor harus dicantumkan. Kemudian yang keempat, penunjukan kasih sayang terhadap sesama dipertimbangkan tidak sopan sehingga tidak disarankan untuk menepuk punggung atau menyentuh orang lain. Kemudian menunjuk seseorang biasanya menggunakan dagu, tidak pakai tangan gitu, ditunjuk pakai telunjuk. Kemudian ketika makan atau menerima barang biasanya menggunakan tangan kanan karena tangan kiri dipertimbangkan sebagai tangan yang kotor. Kemudian yang terakhir, menawar barang dan jasa merupakan hal yang biasa. Lain dengan tradisi barat yang menganggap penawaran itu tindakan yang kasar, seperti itu. Terdapat banyak perbedaan kebudayaan antar negara, hingga bagi para manajer yang berskala internasional perlu melengkapi dengan pengetahuan tentang berbagai kebudayaan di berbagai negara. Hal itu dilakukan untuk mempermudah pengembangan industri atau usaha yang akan memberi hasil yang optimal dalam hal return yang akan diperoleh. Dengan banyaknya pengetahuan mengenai berbagai kebudayaan antar negara akan memperkaya seorang manajemen tara internasional dalam membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi lingkungan dia berada, untuk mempermudah komunikasi dan interaksi antara personil di tempat manajer tersebut berada. Kemudian atas hal itu, kemampuan memahami latar belakang kebudayaan akan menciptakan situasi kerja yang kondusif di tempat kerja tersebut. Karena dengan adanya situasi yang kondusif tentunya akan memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan. Kemudian bagi manajer yang berhasil menerapkan kebijakan perusahaan di berbagai negara akan memperoleh image positif dari berbagai perusahaan berskala dunia, sehingga dapat dipastikan menghasilkan pribadi eksekutif yang akan diburu oleh para pemilik modal untuk mengelola perusahaan-perusahaan mereka, seperti itu. Oke, jadi sekian materi mengenai pembelajaran lintas budaya, yang kurang lebih kita mempelajari mengenai budaya-budaya dari bisnis yang lain atau budaya yang lain, negara lain, yang diharapkan agar pada pertemuan berikutnya lebih paham, mengerti, dan juga ingin tahu lebih soal apa sih manajemen lintas budaya dan seberapa pentingnya untuk kita pelajari. Mungkin jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya sebagai pembaca mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq.